Selamat siang, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Sinta Ezrawati Gulo, dengan NPMG 1A 022040 sebagai ketua kelompok dan Saya, Evelyn Eunika Aritonang dengan NPMG 1A 022024 sebagai notulen. di sini kami akan membuat video untuk UTS Data Mining, yaitu em, tentang clustering status gizi pada balita menggunakan algoritma K-means. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari pemilihan dataset. Jadi, dataset ini kami dapatkan dari website Kaggle. Langsung saja saya akan menjalankan kodenya. Setelah selesai, kita akan langsung mengklik link ini, yang dimana link ini akan otomatis mendownload datasetnya. Setelah itu, kita akan upload dataset. Selanjutnya di sini ada mengimpor library. Jadi di sini kami menggunakan beberapa library. Yang pertama kami mengimpor library NumPy, lalu ada library Pandas, ada library Matplotlib, Seaborn, dan sklearn. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari data understanding. Untuk yang pertama kita akan membaca datasetnya. Saya jalankan dulu. Kita akan membaca dataset dengan nama data status gizi balita, Kecamatan Andowia dengan format file CSV. Setelah itu kita akan menampilkan dimensi data frame-nya itu dalam bentuk jumlah dan jumlah baris dan jumlah kolom. Di sini terlihat bahwa jumlah barisnya itu 499 dan jumlah kolomnya itu 1. Dikarenakan dataset masih menggunakan pemisah titik koma, yang dimana untuk membaca dataset dalam bentuk CSV itu pemisahnya harus menggunakan koma. Di sini kita akan menjalankan kode, yang dimana kode ini akan membaca dengan pemisah titik koma, lalu akan menyimpan kembali dengan pemisah koma. Setelah selesai, data yang sudah diubah tadi menggunakan koma akan disimpan dengan data baru yang bernama maindata.csv. Dan setelah itu kita akan membaca dataset dengan nama maindata.csv tadi yang dimana di dalamnya sudah berubah menggunakan pemisah koma. Setelah itu kita akan menampilkan kembali jumlah baris dan kolom setelah pemisahnya dirubah. Terlihat di sini terdapat perbedaannya. Tadi dia hanya membaca jumlah kolomnya itu 1, dan setelah diubah menggunakan pemisah koma, jumlah kolomnya menjadi 7. Yang selanjutnya kita akan menampilkan 5 baris pertama dari data frame untuk melihat struktur datanya. Menggunakan kode ini, ya dapat kita lihat di sini 5 baris pertama dari datanya. Yang selanjutnya kita akan menampilkan ringkasan informasi data frame, itu ada jumlah, non-null, tipe datanya, dan penggunaan memorinya. Kita akan langsung saja menjalankan kodenya. Di sini terlihat terdapat kolom nomor, nama balita, jenis kelamin, umur dalam bulan atau tahun, berat, tinggi, dan BMI-nya. Dengan di sini terdapat juga tipe datanya. Yang selanjutnya kita akan mengecek jumlah yang hilang atau missing value dari data di setiap kolom dalam data frame. Ya, dapat dilihat dari outputnya di dalam data ini tidak terdapat missing value-nya. Lalu yang selanjutnya kita akan mengecek dan menampilkan jumlah data duplikat dari data frame yang ada dari data dalam data frame. Dapat kita lihat bahwa jumlah data duplikatnya itu 0. Berarti tidak ada data yang duplikat dalam dataset. Lalu kita akan menampilkan tipe data dari setiap kolom. Outputnya di sini. Nah, untuk nomor itu menggunakan tipe data integer, nama balita, objek, dan seterusnya. Lalu di sini kita akan menampilkan statistik deskriptif dari semua kolom dalam data frame, termasuk kolom numerik dan kategorikalnya. Kita akan langsung saja menjalankannya. Nah, di sini dapat kita lihat kesimpulan dari data understanding-nya, bahwa di dalam data ini itu tidak ada missing value, lalu tidak ada data yang duplikat, dan juga tipe data dari kolom jenis kelamin, berat, tinggi, dan BMI itu masih menggunakan objek. Objek ini sama dengan tipe data string, maka kita perlu untuk mengubahnya menjadi numerik agar kita dapat melakukan proses clustering. Langsung saja, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pre-processing data. Untuk yang pertama, kita akan mengubah tipe data berat, tinggi, dan BMI menjadi tipe datanya float, serta jenis kelamin menjadi numerik. Untuk yang pertama, kita akan mengganti tanda koma dengan titik pada kolom berat, tinggi, dan BMI. Lalu kita akan mengkonversi nilai dalam kolom tersebut ke dalam tipe data float. Kita akan langsung saja menjalankannya.
Setelah itu kita akan mengubah tipe data jenis kelamin menjadi numerik agar memudahkan proses clustering. Lalu juga kita akan membaca secara alfabetis huruf yang muncul dari urutan A ke Z, kemudian A ke Z dari huruf besar, kemudian A ke Z dari huruf kecil, sehingga nilai yang lebih dulu itu menunjukkan bahwa jenis kelaminnya itu laki-laki atau 0 dan perempuan itu 1. Setelah itu, kita akan menampilkan informasi umum dari data frame-nya, termasuk jumlah entry, tipe data setiap kolom, dan juga jumlah nilai non-nullnya. Ini dapat kita lihat ya tadi, eh, sudah terubah tipe datanya. Lalu kita akan kembali menampilkan 5 baris pertama dari data frame untuk melihat isi datanya. Ini merupakan 5 data teratas tadi. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numerik dalam data frame. Ya, dapat kita lihat di sini. Di bagian jenis kelamin, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jenis kelamin itu kan ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi untuk mendefinisikannya, untuk yang laki-laki itu diwakilkan dengan 0 dan perempuan itu 1. Sementara di sini terdapat deskripsi yang menampilkan bahwa jenis kelamin itu memiliki nilai yang dua, yang dimana ini dari datanya itu ada salah entry untuk bagian perempuan itu dia menggunakan P kecil, maka kita perlu merubahnya. Ya, terdapat di sini juga dijelaskan kalau karena jenis kelaminnya hanya ada 0 dan 1 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, atau L dan P, maka kita perlu memeriksa dan memperbaiki untuk jenis kelamin selain itu. Kita akan langsung saja menjalankan kodenya. Nah, ini dapat kita lihat di sini, ini merupakan data balita yang perempuan, yang di mana di sini mereka memasukkan entry datanya itu dalam huruf P kecil, sehingga membaca kalau ini numeriknya itu 2. Langsung saja kita akan mengganti jenis kelamin dengan nilai 2 menjadi 1, yaitu perempuan, karena berdasarkan data terlihat bahwa data tersebut seharusnya perempuan, seperti yang sudah saya katakan tadi. Nilai 2 mungkin karena ada nilai selain L dan P, yaitu L dan P besar, yaitu P kecil. Maka kita akan langsung saja merubahnya. Oke, setelah selesai, kita akan lanjut ke, kita akan memeriksa outliers pada kolom-kolom numerik tersebut. Ini merupakan kode untuk memeriksa outliersnya. Kita akan mengidentifikasi kolom numeriknya, setelah itu kita akan menginisialisasi dictionary untuk menyimpan jumlah dan daftar outlier-nya, dan kode akan menampilkan hasil dari pengecekan outlier. Dapat kita lihat pada output-nya di sini, eh, untuk data dari berat itu memiliki jumlah outlier sebanyak 20. Dan di sini kita lihat ini berat memiliki jumlah outlier 20 dan BMI itu memiliki outlier-nya 17 sebanyak 17 data. Lalu setelah kita melihat di sini ada terdapat layers, sini kita akan mencoba untuk memvisualisasikan layers pada datanya. Kita akan memilih kolom. Di sini kami memasukkan kolom jenis kelamin, bulan, berat, tinggi, dan BMI. Seperti yang kita lihat tadi, yang terdapat outliers itu, data outliers itu ada di kolom berat dan kolom BMI. Kita akan langsung saja menjalankan kodenya. Bisa kita lihat di sini di beberapa kolom, seperti kolom jenis kelamin ini tidak terdapat outliers. Yang terdapat outliers tadi, seperti yang kita lihat pada output sebelumnya itu terdapat di seperti kita dapat lihat di box plot untuk berat dan box plot untuk BMI. Ini merupakan outliers-nya. Lalu setelah kita mengidentifikasi dan melihat outliers pada data, kita akan mengganti nilai outliers dengan median dari setiap kolom. Di sini kita akan memilih hanya kolom berat dan BMI karena tadi yang terdapat outliers hanya di kolom berat dan kolom BMI. Di sini terdapat kode untuk mengidentifikasi outliers-nya. Kita akan mengganti outliers-nya dengan nilai median. Seperti yang terdapat pada kode ini. Kita akan menjalankannya. Oke, yang selanjutnya, kita akan memeriksa kembali. Setelah kita tadi menggantinya dengan median, kita akan memeriksa kembali apakah masih ada outliers pada data. Ya, dapat kita lihat di sini bahwa tidak lagi terdapat outliers pada kolom untuk BMI dan juga kolom berat. Di sini jumlah outliers-nya sudah 0. Lalu yang selanjutnya saya akan melakukan feature selection dan standarisasi. Untuk yang pertama di sini karena model kami hanya menggunakan 3 fitur, yaitu fitur jenis kelamin, umur, dan juga berat. Langsung saja saya akan menjalankan kodenya. Setelah itu saya akan melanjutkan untuk membuat standarisasi.
Kita akan membuat objek standar scalar untuk menstandarisasi fiturnya, lalu melakukan transformasi data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Dari data preprocessing ini, kita sudah melakukan proses data cleaning, lalu yang terakhir tadi melakukan feature selection, di mana sesuai dengan paper kami yang kami review, features yang dipakai yaitu umur dan berat, dan kami di sini menambahkan untuk penambahan feature jenis kelamin karena agar lebih akurat karena standar dari status gizi untuk balita yang perempuan dengan yang laki-laki itu berbeda. Lalu yang terakhir pada tahapan preprocessing ini dilakukan standarisasi. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk ke implementasi model data mining. Di sini pertama-tama kita akan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang akan diimplementasikan dengan menggunakan 3 metode, yaitu dari Elbow method, Silhouette Score, dan juga DBI. Nah, pertama kita install dulu pustaka NIT yang mana ini akan digunakan untuk menentukan titik optimal dalam Elbow method agar memudahkan kita untuk melihat titik elbow-nya di mana. Nah, setelah selesai kita akan mulai untuk menjalankan fungsi untuk menjalankan Elbow metode-nya supaya kita bisa menentukan K optimalnya. Nah, setelah sudah, di sini bisa kita lihat bahwa titik elbow-nya itu ada di 4. Jadi jumlah cluster yang optimal menurut Elbow method itu adalah 4 untuk data ini. Kemudian kita cobakan untuk silhouette score-nya. Untuk silhouette score-nya itu jumlah cluster terbaiknya adalah 5, di mana menurut silhouette score itu yang paling besar, nilai yang paling besar atau mendekati 1 adalah cluster terbaik gitu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa cluster terbaiknya itu ada di 5, yaitu dengan skor 0,3880. Selanjutnya kita akan lihat jumlah cluster terbaik menurut Davis Baldwin Score. Nah, menurut DBI ini, jumlah cluster terbaiknya itu adalah K sama dengan 6, di mana menurut DBI itu adalah yang paling kecil, nilai yang paling kecil adalah yang terbaik. Yaitu yang paling kecil di sini bisa kita lihat yaitu K-nya sama dengan 6. Jadi, secara keseluruhan, cluster terbaik menurut Elbow method itu adalah K sama dengan 4, jumlah cluster terbaik menurut Silhouette Score itu adalah K sama dengan 5, dan jumlah cluster terbaik berdasarkan Davis-Baldwin Index itu adalah K sama dengan 6. Jadi kita akan coba mengklasterkannya menjadi mencoba clusteringnya itu sesuai dengan hasil dari ini. Selanjutnya kita akan coba untuk mulai dari clustering dengan K sama dengan 4. Kita jalankan dulu. Nah, di sini bisa terlihat bahwa cluster 3 adalah cluster dengan entry paling banyak atau dengan data paling banyak yaitu 163. Kemudian disusul dengan cluster 1, cluster 0, dan hingga cluster 2. Selanjutnya kita coba untuk melakukan clustering dengan K sama dengan 5. Di sini kita bisa lihat dia sudah terbagi menjadi 5 clustering. Dengan clustering paling banyak itu, atau clustering dengan data paling banyak itu ada di cluster 3, disusul dengan cluster 0, cluster 1, cluster 4, hingga cluster 2. Kemudian kita akan melanjutkan dengan melakukan clustering dengan K sama dengan 6. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat juga, di sini juga terbagi menjadi 6 cluster dengan masing-masing data pada cluster itu seperti yang ada di sini. Kita akan melihat hasil clustering dari K sama dengan 4, K sama dengan 5, dan K sama dengan 6. Jadi di sini kita akan definisikan dulu jumlah clusternya yang ingin diuji, ada K values-nya itu ada 4, 5, dan 6. Kemudian di sini akan membuat tabel cluster yang akan menyajikan centroid ataupun nilai min dari tiap-tiap kolom dari setiap cluster tersebut. Bisa dilihat di sini untuk cluster 4, minnya itu di jenis kelamin adalah ada yang 0,68, ya ini jadi ada tergabung antara data balita, data anak laki-laki dan data anak perempuan itu tergabung, tapi ini lebih didominasi oleh anak perempuan. Kemudian untuk klaster satunya itu ini full didominasi oleh anak perempuan, dan di klaster 2-nya itu 0,01 atau dia mendekati 0, yang berarti ini didominasi oleh data anak laki-laki. Dan untuk klaster 3 itu untuk anak laki-laki full. Oh, maaf, terbalik. Yang 0,0 ini, klaster satunya ini adalah anak laki-laki, dan yang klaster 3-nya ini anak perempuan. Karena 0 itu mewakili laki-laki dan 1 mewakili perempuan. Dan untuk umurnya ini bisa kita lihat untuk, misalnya seperti cara bacanya, yaitu untuk umur 39 bulan, beratnya itu adalah 9,0 sekian.
Jadi nanti ini bisa kita cocokkan dengan data pada buku standar antropometri tahun 2010. Nah, untuk min klaster dengan K sama dengan 5, jenis kelaminnya ini terbagi menjadi 5 klaster. Untuk klaster 0 itu didominasi oleh data anak laki-laki atau full anak laki-laki. Kemudian klaster 1 itu full anak perempuan, dan klaster 2 itu full anak laki-laki, klaster 3 full anak perempuan, dan klaster 4 itu tergabung antara data anak laki-laki dan perempuan, tetapi ini didominasi oleh data anak laki-laki karena nilainya mendekati 0. Kemudian untuk min untuk K sama dengan 6, kita bisa lihat ini clusteringnya sudah terbagi menjadi sangat baik. Di sini bisa dilihat bahwa klaster 0 itu berisi laki-laki saja, klaster 1 berisi anak laki-laki saja, klaster 2 berisi anak perempuan saja, klaster 3 berisi anak perempuan saja, klaster 4 berisi anak laki-laki saja, dan klaster 5 berisi anak perempuan saja, dengan umur dan beratnya masing-masing. Oke, kita masuk ke evaluasi model. Kita akan melihat model cluster berapa yang paling baik menurut beberapa metrik evaluasi berikut. Yang pertama itu dari silhouette score. Jadi menurut silhouette score itu nilai semakin mendekati nilai satu atau semakin besar dia maka semakin baik gitu. Nah, kalau berdasarkan hasilnya ini bisa dilihat nilai yang paling besar itu adalah K sama dengan 5, di mana K sama dengan 5 adalah 0,3880. Disusul dengan skor dari K sama dengan 6 dan terakhir K sama dengan 4. Jadi menurut silhouette score, jumlah kasta terbaik itu adalah K sama dengan 5. Kemudian lanjut ke SSE. Untuk dari SSE itu semakin kecil nilainya semakin baik pengklasterannya. Berarti kalau berdasarkan hasil ini nilai paling terkecil itu ada di clustering dengan K sama dengan 6, yaitu nilai paling terkecil dengan nilai 396,8745. Berarti menurut SSE, cluster terbaik atau pembagian cluster terbaik itu ada di K sama dengan 6. Kemudian lanjut ke Davis Baldwin Index. Menurut DBI itu, semakin kecil nilainya maka semakin baik clusternya. Dari nilai ini yang paling kecil bisa kita lihat adalah K sama dengan 6. Maka dengan nilai 0,9070. Maka menurut DBI, cluster dengan jumlah cluster terbaik itu adalah K sama dengan 6. Dan untuk Cholesky-Habeck Index itu nilainya paling besar adalah nilai yang paling terbaik. Berdasarkan nilainya ini bisa kita lihat yang paling besar itu adalah K sama dengan 6, yaitu 273,3165. Jadi menurut CHI ini adalah cluster terbaik atau yang terbagus pengklasterannya itu adalah cluster dengan nilai K sama dengan 6. Ini hasil ringkasan dari hasil evaluasinya. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan hasil analisis dari setiap cluster ini. Jadi akan ada 3 visualisasi untuk masing-masing cluster, yaitu dengan cluster dengan K sama dengan 4, K sama dengan 5, dan K sama dengan 6. Jadi ini kita definisikan dulu K-means untuk tiap nilai K. Kemudian kita akan ada warnanya masing-masing. Untuk clustering K sama dengan 4 ada 4 warna, begitu juga clustering dengan nilai K sama dengan 5 dan K sama dengan 6, menyesuaikan dengan berapa clusternya. Nah, di sini kita akan menggunakan X labelnya itu menggunakan umur dan Y labelnya itu menggunakan berat. Dan sebelumnya ini sudah distandarisasi. Hasilnya seperti ini. Ini adalah cluster 0 warna biru, kemudian cluster 1 yang warna orange, cluster 2 yang warna hijau, dan cluster 3 yang warna merah untuk clustering K sama dengan 4. Untuk clustering K dengan K sama dengan 5, itu ada 5 cluster diwakili dengan warna-warna berikut. Dan clustering dengan K sama dengan 6 bisa dilihat dengan pembagian warnanya seperti berikut. Nah, kalau dari visualisasinya ini bisa kita lihat bahwa semakin banyak clusternya, maka pemisahannya semakin lebih baik, walaupun masih tetap ada data yang tumpang tindih. Selanjutnya kita akan melihat 10 contoh data dari tiap cluster pada pembagian cluster sama dengan 4. Nah, tadi saya sudah menyebutkan dari yang bagian min untuk tiap clusternya itu. Di sini bisa dilihat lebih jelas lagi bahwa cluster misalnya untuk pembagian cluster dengan nilai K sama dengan 4 itu em, cluster nolnya itu masih tergabung antara data perempuan dan data anak laki-laki. Tetapi di sini bisa dilihat bahwa ini didominasi oleh anak perempuan karena jenis kelaminnya itu adalah nilai 1 yang paling banyak. Kemudian untuk cluster 1 itu full dengan anak laki-laki. Bisa kita lihat di sini jenis kelaminnya 0 yang mewakili laki-laki. Kemudian cluster 2 itu full juga dengan
tidak full, tetapi ada anak ada anak perempuannya juga. Jadi ini didominasi oleh anak laki-laki. Dan di klaster 3 itu full anak perempuan juga. Jadi ini akan kita nilai berdasarkan kita akan kategorikan statusnya itu ke status anak perempuan. Begitu juga untuk ini pembagian klaster dengan K sama dengan 5. Kita bisa melihat 10 data teratas atau 10 data dari tiap klaster. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata di klaster 0 itu didominasi oleh anak laki-laki. Di klaster 1 itu didominasi anak perempuan. Di klaster 2 itu didominasi anak laki-laki. Klaster 3 itu didominasi anak perempuan, full. Kemudian di klaster 4 itu tergabung antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi lebih didominasi oleh anak laki-laki. Sehingga ini kita bisa masukkan ke kategori atau interpretasi klasternya nanti kita akan mengikuti status pada anak laki-laki. Selanjutnya, ini untuk pembagian klaster K sama dengan 6, yang mana tadi menurut metrik evaluasi, ini klaster paling baik, kecuali pada penilaian pada silhouette score tadi, yang mana di silhouette score itu lebih bagus K sama dengan 5. Nah, untuk data clustering ke-6 ini kita bisa lihat 10 data dari tiap klasternya. Di klaster 0 itu anak laki-laki, klaster 1 itu anak laki-laki juga, di klaster 2 itu anak perempuan, klaster 3 itu anak perempuan juga, lalu di klaster 4 itu anak laki-laki, dan di klaster 6 itu anak perempuan. Jadi di sini dengan membagi klasternya menjadi 6, pembagiannya semakin baik, memisahkannya semakin baik antara data anak laki-laki dan data anak perempuan. Nah, ini bisa kita lihat hasil analisisnya. Pertama untuk analisis visualisasi, di mana clustering dengan nilai K sama dengan 4, itu datanya terbagi menjadi 4 cluster yang cukup jelas dengan perbedaan warna. Lalu pemisahan clusternya itu terlihat cukup baik meskipun beberapa titik berada di perbatasan antara cluster yang tampaknya memiliki ambiguitas dalam pembagian cluster. Dan clustering dengan K sama dengan 4 ini, distribusi clusternya masih cukup padat di tengah yang menunjukkan adanya kemungkinan pola data yang saling berdekatan. Kemudian untuk clustering dengan nilai K sama dengan 5 itu, dengan menambah jumlah klasternya menjadi 5, pemisahannya lebih detail dan mudah terlihat, terutama di bagian tengah. Lalu ada klaster tambahan ini membantu membedakan beberapa kelompok data yang sebelumnya tergabung dalam satu klaster di bagian klaster dengan nilai K sama dengan 4. Dan juga beberapa titik tetap berada di perbatasan antar klaster, tetapi secara keseluruhan distribusinya terlihat lebih seimbang dibandingkan dengan K sama dengan 5. Kemudian untuk clustering dengan nilai K sama dengan 6 ini, dengan jumlah klasternya yang lebih banyak, segmentasi datanya itu menjadi lebih granular, serta beberapa klaster kecil itu mulai terbentuk yang memberikan pemisahannya yang lebih spesifik. Kemudian, tapi meskipun begitu ada resiko over segmentation karena beberapa klaster tampak terlalu kecil dan mungkin tidak memberikan informasi tambahan yang signifikan. Nah, kemudian untuk evaluasi hasil cluster-nya itu, berdasarkan hasil evaluasi, customer dengan 6 memberikan hasil yang paling optimal karena memiliki SSE yang lebih rendah, DBE yang lebih kecil, dan CHI yang lebih tinggi, yang menunjukkan pemisahan cluster-nya yang lebih baik. Meskipun di slide score sedikit menurun dibanding customer dengan 5, hasilnya masih cukup baik dan tidak menunjukkan adanya pengelompokan yang buruk. Nah, di sini tentunya customer dengan 5 ini tetap menjadi pilihan yang baik, tetapi customer dengan 6 lebih unggul dalam pemisahan cluster, terutama dalam mengelompokkan kategori spesifik seperti antara kelompok anak perempuan dan anak laki-laki. Dari hasil ini, K sama dengan 6 itu dipilih sebagai jumlah klaster yang paling optimal untuk analisis ini karena memberikan segmentasi yang lebih terstruktur dan terpisah dengan jelas. Nah, kemudian ini kita akan menginterpretasikan klasternya. Jadi setelah kita melakukan analisis clustering menggunakan algoritma K-means, selanjutnya kita akan menentukan nama dari setiap klasternya agar dapat diinterpretasikan dengan baik. Interpretasi klaster ini itu mengacu pada kategori status pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1995 garing Menkes garing SK garing 12 garing 2010. Jadi ini berdasarkan buku antropometri tahun 2010. Kayak ini kita masuk dari interpretasi clustering dengan nilai K sama dengan 4. Untuk nilai K sama dengan 4, cluster 0 itu didominasi oleh perempuan yang mana itu termasuk ke dalam gizi buruk. Untuk cluster 1 yang didominasi oleh anak laki-laki itu termasuk ke gizi buruk, dan cluster 2 dengan dominasi anak laki-laki itu dikategorikan sebagai gizi baik, dan cluster 3 itu didominasi oleh perempuan dengan kategori statusnya itu gizi baik. Kemudian untuk interpretasi clustering dengan K sama dengan 5, itu cluster 0 itu didominasi oleh anak laki-laki tadinya dengan kategori gizi baik. Kemudian cluster 1 itu didominasi oleh anak perempuan dengan kategorinya adalah gizi buruk. Lalu cluster 2 itu didominasi oleh anak laki-laki dengan kategorinya gizi buruk, dan cluster 3 itu didominasi oleh perempuan dengan kategorinya gizi baik, dan cluster 4 didominasi oleh anak laki-laki dengan kategorinya gizi baik.
interpretasi clustering dengan nilai K sama dengan 6. Ini adalah clustering tadi yang sangat baik tadi karena sudah bisa memisahkan kategori spesifik seperti data anak laki-laki dan anak perempuan sehingga lebih memudahkan dalam pengkategoriannya. Di mana di sini cluster 0 itu berisi data anak laki-laki dengan statusnya itu gizi baik. Cluster 1 itu didominasi oleh gizi anak laki-laki dengan kategori statusnya itu adalah gizi buruk dan cluster 2 didominasi oleh anak perempuan dengan kategori statusnya gizi buruk dan cluster 3 itu didominasi anak perempuan dengan statusnya gizi kurang. Kemudian klaster 4 itu didominasi anak laki-laki dengan kategori status gizi kurang dan klaster 5 itu didominasi anak perempuan dengan kategori status gizi baik. Jadi di clustering dengan nilai K96 ini, data anak laki-laki dan anak perempuan itu terpisah dengan sangat jelas. Kemudian dari setiap data anak laki-laki dan anak perempuan itu terbagi menjadi 3 kategori status, yaitu gizi baik, gizi buruk, dan gizi kurang. Untuk tiap clusteringnya itu bisa dilihat seperti ini. Nah, yang menjadi perbedaan dengan um, paper yang kami review yaitu tentang implementation of clustering using K-means method to determine nutritional status. Itu di mana mereka di sini paper sebelumnya itu menggunakan data dari puskesmas di Mayang Gerejo di Bojonegoro dengan datanya itu hanya sebanyak 57. Sementara data yang kami sediakan di sini, yang kami gunakan di clustering kami, itu sebanyak 499 data. Dan di sini kami sama-sama memakai features-nya itu umur dan juga berat badan. Jadi kategori statusnya itu berdasarkan berat badan terhadap umur. Tetapi perbedaannya adalah di sini kami menggunakan fitur tambahan yaitu jenis kelamin, tetapi di data di paper sebelumnya itu tidak menggunakan jenis kelamin sebagai fitur sehingga menjadi lebih bias atau tidak jelas pembagiannya. Kategorinya juga menjadi tidak jelas antara mana yang data anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga menurut kami pengkategoriannya jadi kurang akurat. Di sini kami menggunakan metode seperti metode Elbow, Silhouette Score, dan juga DBI untuk menentukan jumlah clusteringnya. Di mana menurut kami jumlah clustering terbaik itu adalah K sama dengan 6, yang mana dia dapat membedakan, mengclusterkan mana data anak laki-laki dan anak perempuan dan dapat mengkategorikan masing-masing data tersebut menjadi 3 kategori status yaitu gizi baik, gizi buruk, dan gizi kurang. Sementara di paper sebelumnya itu hanya menggunakan pengkategoriannya atau pemilihan jumlah kasarnya itu hanya didasarkan dari buku antropometri yang mana mereka membagi menjadi 4 klaster tanpa menggunakan metode tertentu. Kemudian dari hasilnya mereka klaster, mendapatkan 4 klaster di mana mereka memberikan pengkasteran itu menjadi beberapa tingkat, yaitu ada 4 gradasi, di mana gradasi 1 itu buruk, jauh dari standar antropometri, dan gradasi 2 itu menurut mereka kurang, yaitu tetapi mendekati standar antropometri, dan gradasi 3 yaitu baik, di mana hampir sesuai dengan standar antropometri, dan gradasi 4 itu lebih atau sangat dekat dengan standar antropometri. Dari hasil centroid akhirnya, mereka sudah membaginya ini menjadi final clusternya, yaitu klaster 1 itu dengan gradasi 3 yang mana itu termasuk ke gizi baik. Kemudian klaster 2 itu termasuk ke dalam gradasi 2 yaitu gizi kurang, dan klaster 3 termasuk ke gradasi 4 atau gizi lebih, dan klaster 4 itu termasuk ke gradasi 1 atau gizi buruk. Tetapi di sini mereka tidak menjelaskan secara detail apakah ini data anak perempuan atau data anak laki-laki atau tergabung, sehingga menurut kami pembagiannya menjadi lebih kurang akurat. Nah, sementara itu untuk hasil kami meskipun sudah terbagi menjadi pemisahannya sudah menjadi sangat baik di clustering dengan K sama dengan 6, tetapi masih belum cukup baik karena nilai skornya masih di bawah 0,5 untuk masing-masing metrik evaluasinya, sehingga ini pun juga masih kurang akurat untuk setiap pembagian klasternya. Sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.